Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ciarlian dari S1 Pendidikan Tata Busana UNJ. Di sini saya akan melakukan uji identifikasi pada kain dengan melakukan pembakaran, pelarutan, dan uji identifikasi anyaman pada kain. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada katun. Dia terbuat dari serat alam, dari selulos, abunya rapuh, baunya seperti kertas yang terbakar, dan apinya cepat merambat. Rayon terbuat dari serat setengah sintesis, yaitu serat selulosa yang diregenerasi dari pulp kayu. Abunya rapuh, tidak menggumpal, apinya cepat merambat, kainnya juga menguning. Selanjutnya ada wol. Dia merupakan serat alam stapel dari biri-biri. Abunya rapuh mengkikil dan baunya tajam seperti daging yang terbakar. Kain satin merupakan serat sintesis polyester, baunya seperti plastik yang terbakar, perambatan api perlahan, dan abunya lengket mengeras. Benang poliakrilik terbuat dari serat sintesis, abunya hitam lengket menggumpal, baunya seperti plastik. Kain spandek merupakan serat sintesis, baunya seperti plastik jika dibakar, perambatan api perlahan, dan abunya lengket mengeras. Kain songket terbuat dari serat sintesis, dapat dilihat dari abunya yang mengeras dan baunya seperti plastik yang terbakar. Selanjutnya, kain sutra. Kain sutra merupakan serat alam filamen dari protein. Kainnya kusut, abunya rapuh mengkerikil, apinya cepat merambat, dan baunya seperti rambut yang terbakar. Kain ini merupakan kain katun dengan sedikit campuran sintesis. Kain katun terbuat dari serat alam, abunya rapuh, dan apinya cepat merambat. Batik sintesis atau satin terbuat dari serat sintesis polyester. Baunya seperti plastik yang terbakar dan abunya mengeras. Berikut adalah hasil uji identifikasi kain melalui pembakaran. Selanjutnya, uji pelarutan menggunakan 1 sendok makan deterjen dan setengah gelas air. Aduk merata dan masukkan potongan kecil kain, diamkan selama 15 menit. Ini kita ibaratkan kain tersebut sedang kita cuci. Setelah 15 menit dapat kita temukan perbedaan. Pada serat alam tidak tahan dengan zat kimia. Contohnya kain wol yang agak terurai bagiannya. Kemudian ada katun, sutra, dan juga rayon. Sedangkan serat sintesis cukup tahan dengan zat kimia. Polyester tahan terhadap sabun dan zat-zat untuk pencucian kering. Selanjutnya akan dilakukan uji pelarutan menggunakan minyak. Tujuannya untuk mengetahui apakah kain tahan terhadap minyak. Setelah 15 menit dapat dilihat bahwa serat sintesis memiliki ketahanan yang baik untuk minyak-minyak. Dapat kita lihat ya dari kain satin, kain polyester, poliakrilik. Sedangkan pada serat alam seperti katun, sutra, rayon kurang tahan terhadap minyak dan dapat merusak kain apabila terkena minyak. Jadi harus berhati-hati. Selanjutnya ada uji pelarutan menggunakan asam cuka dan setengah sendok teh garam. Kita ibaratkan larutan ini sebagai keringat.
Kita tunggu 5-15 menit untuk melihat perbedaan apa yang terjadi pada kain. Setelah 15 menit, kain sintesis seperti satin, poliakrilik, spandek memiliki ketahanan yang baik terhadap degradasi oleh keringat. Serat alam, katun, dan rayon tidak tahan terhadap kimia karena mengandung selulosa. Kain sutra juga cepat rusak bila terkena keringat. Berikut hasil dari uji pelarutan deterjen, minyak, dan juga cuka dan garam yang diibaratkan sebagai keringat. Selanjutnya macam-macam anyaman. Anyaman polos dengan motif kosong isi ada katun, sutra, rayon, dan wool. Anyaman keper dengan motif rapat diagonal ada kain katun dengan campuran sedikit sintesis. Anyaman satin dengan motif diagonal ada kain satin dan batik satin. Anyaman rajut lusi terdapat pada kain spandex. Anyaman istimewa gabungan dari anyaman polos dan keper, contohnya kain songket. Benang poliakrilik termasuk textured yarn. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.